Renungan firman Tuhan memiliki teladan iman yang hidup di dalam Kristus. Yang terambil di dalam kitab 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang 12. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang tanpa memandang usia ataupun status, dia dipanggil untuk menjadi teladan iman. Sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan kehidupan Kristus melalui perkataan, perbuatan, kasih, iman, dan kesucian kita. Ada 5 poin yang dapat saya bagikan di tempat ini. Poin yang pertama, teladan di dalam perkataan. Di dalam setiap perkataan kita memiliki kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menggunakan kata-kata kita untuk membawa berkat dan membangun sesama. Seperti halnya di dalam kitab Kolose, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, harus mencerminkan kehidupan baru di dalam Kristus. Berbicara dengan hikmat dan kasih adalah tanda dari seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Poinnya yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Di setiap tindakan kita harus mencerminkan iman kita kepada Yesus. Melalui tingkah laku kita, orang lain bisa dapat melihat karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti halnya di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Tingkah laku kita harus mencerminkan transformasi yang terjadi di dalam diri kita melalui karya Roh Kudus. Poinnya yang ketiga, teladan di dalam kasih. Kasih adalah inti dari keimanan Kristen. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Seperti halnya di dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat,
yang kita terima dari Kristus harus menjadi dasar dari semua interaksi kita dengan orang lain. Kasih ini adalah bukti nyata dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Poinnya yang keempat, teladan di dalam iman. Iman yang kuat akan tampak dalam keyakinan dan keteguhan hati kita di dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti halnya yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Ia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang hidup adalah iman yang berakar dalam pengenalan akan firman Tuhan dan disertai dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk bertekun di dalam iman, percaya pada setiap janji-janji Allah, karena setiap janji Allah pasti Dia akan genapi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Poinnya yang kelima, teladan di dalam kesucian. Kesucian hidup berarti kita menjauhkan diri dari dosa dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam kitab 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kesucian adalah tanda bahwa kita hidup di dalam terang Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat menjalani hidup yang memuliakan Allah dengan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, mari kita berkomitmen untuk menjadi teladan di dalam segala hal, baik dengan perkataan, perbuatan, kasih, iman, dan kesucian. Kita memancarkan terang Kristus ke dalam dunia. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk menjalani panggilan ini dengan setia. Mari kita berdoa untuk keselamatan kita masing-masing. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan sangat membutuhkan pengampunan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami, dan bahwa Engkau bangkit dari kematian untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Hari ini kami dengan tulus hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan pribadi kami. Kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati kami dan menjadi Tuhan atas hidup kami. Pimpinlah setiap langkah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang tak terbatas atas hidup kami. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih atas kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami, dan atas panggilan untuk memiliki teladan iman yang hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu agar Engkau menanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami, agar kami dapat melihat hidup sesuai dengan teladan Kristus di dalam kehidupan kami setiap hari.
Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk menjalani hidup yang penuh iman, mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu dalam setiap tindakan dan keputusan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari semua saudara-saudariku di dalam Kristus yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, semua saudara dan saudariku di dalam Kristus bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share. Ini di halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia, dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share, serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat-Nya untuk kita semua. Amin.